semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi di video aku yang sebelumnya, video yang ini itu ada yang komen untuk Kak, boleh gak sih ditunjukin before afternya? Boleh banget dong. Jadi di video kali ini aku akan kasih tunjuk foto before after aku menggunakan produk dari MS Glow. Dan sekalian aku mau update kondisi kulit aku yang sekarang ini setelah 1 bulan lebih aku pakai skincare ini, dan udah habis 1 paket lebih juga. Jadi gak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi aku akan ceritain awal mula kondisi wajah aku. Wajah aku itu awal mulanya gak ada masalah apapun, gak ada jerawat atau kayak keluhan apapun, itu gak ada. Sayangnya aku nggak punya foto aku emang yang dari dulu banget, itu nggak ada. Aku cuma tinggal 1 foto, dan ini dia fotonya. Ini tuh foto ketika aku belum mengalami jerawatan. Nah, setelah itu aku mulai muncul jerawat pas kenaikan kelas 2 SMA. Di situ jerawat itu tumbuhnya nggak cuma 1-2 guys. Ini tuh tumbuhnya langsung serentak bareng-bareng semuka. Di pipi ada kanan kiri, di dahi ada, di dagu ada, di hidung ada. Pokoknya kayak semua wajah itu kayak full banget sama jerawat. Tapi sayangnya aku nggak punya fotonya pas kondisi jerawat aku lagi parah-parahnya, karena fotonya itu di HP aku yang sebelumnya yang udah rusak karena jatuh di jalan. Jadinya emang nggak bisa diselamatin isinya karena aku nggak pakai memory card. Pertanyaannya adalah, pas aku jerawatan itu apa yang aku lakuin, skincare apa yang aku pakai, ataupun treatment apa yang aku lakuin. Yang pertama, aku nggak pakai skincare apapun. Aku tetap stay dan aku tetap cinta sama facial wash aku dari Garnier yang kuning. Nah, ini tuh nggak ada perubahan apapun, tapi malah tambah parah. Dan aku emang belum tahu skincare dan treatment yang ada gitu, karena aku masih seusia itu. Nah, akhirnya aku kayak kok tambah parah, dan aku ketemu sama kakak aku pas main ke rumah itu bilang, lo kenapa kok wajahnya sekarang jerawatan, kok jerawatnya parah gitu-gitulah pokoknya. Aku jawab, aku nggak pakai apa-apa, aku juga lagi nggak nyoba produk apa-apa. Terus kata kakakku, oh mungkin ini lagi hormonnya, jadi semua perempuan pasti mengalami yang namanya jerawatan, dan itu karena hormon. Itu biasanya semua orang pernah mengalami, terutama wanita ya. Di situ aku kayak oke, jadi aku biasa aja, maksudnya tuh kayak nggak down gitu. Aku mencoba untuk semangat gitu. Nah, akhirnya ada almarhum kakak aku itu, yang kakak aku satunya yang sekarang udah almarhum, itu kayak, ayo aku anterin buat facial, siapa tahu dengan facial itu bisa mempercepat kesembuhan dan juga ngilangin jerawatnya. Akhirnya diantarlah aku facial. Aku facial itu sampai 2 kali, dan itu rasanya sakit banget. Dan aku setelah 2 kali aku merasa kayak, oh kayaknya aku nggak bisa deh lanjut facial terus, karena aku merasa kalau setahu aku itu facial itu kurang bagus, karena kulit kita itu dipencet-pencet dan itu memperlebar pori-pori kita gitu. Jadi akhirnya aku stop, dan setelah stop facial, kondisi wajahku gimana? Kondisi wajah aku itu merah banget, dan banyak bekas jerawatnya itu di mana-mana, banyak banget. Dan di sini aku nggak ada fotonya juga. Nah, setelah jerawatnya udah nggak ada yang aktif, tinggal bekas-bekasnya. Aku rutinin aja pakai masker apapun, masker bengkoang, green tea, coklat, kopi. Kayaknya aku udah explore beberapa masker, banyak banget. Dan akhirnya pas aku kelas 3 SMA, aku pas lagi try out gitu, aku kena cacar kulit gitu pokoknya. Nah, itu yang paling parah itu di muka. Gak tau kenapa, ada masalah apa sih sama muka aku, apa-apa tuh langsung kenanya ke muka. Dan cacarnya itu di tangan itu cuma ada 2, sama di perut 2, di kaki nggak ada sama sekali. Dan yang paling parah itu di wajah. Dan karena aku nggak berani suntik, aku tuh nggak pernah suntik kecuali imunisasi kayak gitu, aku nggak mau diantarin suntik. Dan pas hari keempat itu udah parah-parahnya, udah
yang kayak melepuh di wajah tuh full banget. Akhirnya aku kayak ya udah, aku bilang sama ibu aku mau suntik. Dan si dokternya itu juga kaget lihat, loh kok sampai separah ini baru dibawa ke sini gitu. Untuk pas kena cacar air aku masih ada fotonya, tapi ini tuh pas cacar airnya udah kering. Nah ini dia fotonya pas aku kena cacar air, kalian bisa lihat sendiri kan, ini tuh di pipi aku penuh banget bekasnya. Kalian bisa bayangin sendiri kalau ini pas basah itu kayak gimana, maksudnya pas sebelum meletus. Setelah itu aku ketemu sama guru biologi aku namanya Bu Eni. Pas waktu bimbingan itu aku kayak dipanggil gitu loh, dipanggil keluar kelas. Akhirnya aku keluar, aku takut, oh ini ada apa nih kok sampai dipanggil. Dan ternyata Bu Eni itu cuma tanya gini, loh kamu kenapa wajahnya kok sekarang gini-gini, dulu kayak nggak gini kamu. Aku soalnya ketemu Bu Eni itu waktu kelas 1, ketemu lagi kelas 3. Jadi pas kelas 1 itu masih mulus-mulus aja kan, dulu kayaknya kamu mulus bersih nggak kayak gini wajahnya, kenapa lagi coba bedak apa. Terus aku jawab dong, aku habis kena cacat gini-gini. Terus Bu Eni nyaranin untuk pakai salep Vitaqueen lah. Nah setelah aku dikasih saran untuk pakai salep Vitaqueen, aku cari dong di apotek-apotek di daerah rumah aku, dan itu nggak ada. Terus aku bilang sama Bu Eni nya itu, Bu kok nggak ada, saya cari Vitaqueen. Terus kata Bu Eni, emang obat Vitaqueen itu susah dicarinya sekarang di sini. Nah namanya masih bocil ya, jadi kalau udah nggak ada ya udah, kita kayak nggak ada usaha lagi buat nyari yang lebih jauh gitu loh. Dan pada aku SMA itu aku masih belum keracunan belanja online, jadi aku masih belum tahu untuk belanja di online gitu. Akhirnya aku nggak pakai tuh si salep dari saran dari Bu Eni itu tadi, aku skip. Nah pas aku lulus SMA, aku kuliah, aku di Malang, kan ketemu tuh jadi teman-teman baru, lingkungan baru, dan itu tuh pasti kan bening-bening gitu, kayak ya ampun kok aku burik banget gitu kan. Akhirnya ada semangat dari diri sendiri untuk glow up. Akhirnya aku memutuskan untuk, nggak memutuskan sih, aku emang jarang banget keluar kosan, aku nggak pernah jalan-jalan pas di kosan itu. Akhirnya uang aku tuh aku tabung buat beli skincare. Nah skincare yang udah pernah aku coba itu dari GG Glow, itu aku 2 paket. Aku udah pernah coba dari Airin Beauty Care, itu bagus juga, tapi aku setelah itu stop. Kenapa aku stop? Bukan karena nggak cocok, tapi dompet aku yang nggak cocok. Karena namanya juga anak kos belum kerja ya, jadi aku stop. Jadi aku pakai skincare yang kayak niat, terus masker gitu-gitu aja, yang sesimpel-simpel itu dan murah pastinya kan. Oke, aku akan kasih tunjuk ke kalian foto aku pas tanggal 13 Mei 2019. Ini tangan sama wajah mulusan tangan, dan wajah aku bertekstur banget, kayak kusam, terus bekas jerawat sama cacar jadi satu. Sedih. Terus akhirnya pada tanggal 18 ini kalian bisa lihat, aku itu dandan, tapi tetap mulusan tangan guys. Dari situ aku tetap rajin pakai masker. Aku suka pakai masker, semua masker aku pakai, yang cocok di aku pakai. Dan ini foto setelah aku rutin pakai masker, tapi bekasnya tuh masih banyak banget. Dan akhirnya pas aku kuliah, ini tuh bekasnya di dagu masih, di pipi juga masih. Dan dari sinilah aku mulai untuk memutuskan pakai skincare dari MS Glow guys. Nah, ini foto 1 bulan yang lalu. Ini aku seneng banget. Itu foto aku kalau pakai make up ya. Dan kalau ini foto aku tanpa make up, tanpa filter, dan pokoknya real foto aku. Aku seneng banget karena kelihatan lebih sehat dan bekasnya itu udah berkurang banget. Jadi buat kalian yang mau pakai MS Glow, semangat. Semoga kalian juga cocok seperti kayak aku. Nah, oke, jadi sejauh ini aku ngerasa aku cocok, aku nyaman, aku ngerasa kulit aku lebih sehat, lebih bersih setelah memakai dari MS Glow. Nah, untuk MS Glow ini aku udah paket keberapa? Aku sekarang jalan paket yang kedua, dan 1 paket itu aku lebih dari 1 bulan pakainya. Dan ini tuh udah
kayaknya aku udah masuk bulan kedua juga sih pakai dari MS Glow ini. Dan kebanyakan ada yang tanya gini, apa sih yang kamu rasain pas pakai dari produk MS Glow? Yang pertama, aku nggak ngerasa perih, panas, atau cekit-cekit, itu nggak aku rasain sama sekali, kecuali pas ada jerawat aktif. Terus kita totalin acne spot treatmentnya dari MS Glow juga, itu ada sih rasa kayak cekit-cekit, tapi palingan 10 detik itu aja udah hilang. Beda kalau kita ada jerawat aktif, kita kasih jeruk nipis, itu cekit-cekitnya luar biasa kan. Nah, terus yang ada lagi nih yang sering banget muncul pertanyaannya, itu ngalamin pengelupasan nggak sih? Enggak, aku nggak ngalamin pengelupasan sama sekali. Jadi ini tuh biasanya ya, kalau aku pernah pakai produk itu pas kita cuci muka terus kita gosok gitu kan, itu kayak ada sel kulit mati ataupun daki yang rontok kan. Kalau ini tuh nggak ada, ini nggak ada pengelupasan sama sekali, nggak ada kayak yang daki ataupun pengelupasan sel kulit mati sedikit pun, itu nggak ada, aku nggak ngerasain itu sama sekali. Dan ada lagi pertanyaan yang sering muncul itu, berapa lama sih ada perubahan, nggak harus berapa paket sih ada perubahan gitu kan. Kalau di aku sendiri, aku ada perubahan itu setelah 2 minggu, kayak perubahannya nggak langsung yang sebening itu, sebersih itu enggak, pelan-pelan kayak oh bekas jerawat aku memudar, terus kayak wajah aku lebih cerah, lebih sehat gitu. Nah, kalau kalian tanya harus habis berapa paket, kayaknya tergantung ya. Soalnya tuh ada teman aku yang 1 bulan itu bisa sampai 2 sampai 3 pot krim malam, sedangkan aku 1 bulan krim malamnya tuh cukup, dan aku baru beli kemarin 2 hari yang lalu, 3 hari gitu. Aku cukup 1 bulan satu pot itu tuh, karena aku emang benar-benar pakainya tuh tipis-tipis aja, yang penting rata gitu. Nah, itu tadi sedikit cerita dari aku awal mula aku berjerawat dan perkembangannya sampai sekarang itu gimana. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Dan teman-teman yang penasaran masker apa yang aku pakai, kalian bisa komen, nanti aku akan jawab. Dan buat teman-teman kalau mau request aku harus bikin video apa, bisa komen di bawah juga. Nah, thank you for watching guys, and see you next video.